Hai semuanya, hari ini saya akan membahas tentang pemanfaatan limbah. Salah satunya yaitu mengenai zero waste. Zero waste atau bebas sampah adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak dengan tujuan untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah, sehingga sampah tersebut tidak berakhir di TPA atau tempat pembuangan air. Ini merupakan salah satu dari upaya untuk mengurangi penumpukan limbah terutama di Indonesia. Nah, apa sajakah 5 konsep zero waste? Yang pertama yaitu refuse atau menolak menggunakan wadah atau kemasan sekali pakai. Yang kedua yaitu reduce, yaitu mengurangi penggunaan bahan yang bisa merusak lingkungan. Yang ketiga yaitu reuse, menggunakan kembali sampah yang dihasilkan untuk fungsi yang sama maupun berbeda. Lalu yang keempat yaitu recycle, mendaur ulang sampah Anda atau sampah yang ada di sekitar secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu rot, yaitu membusukkan sampah organik Anda atau sekitar sehingga dapat digunakan sebagai kompos. Nah, lalu apa itu limbah? Limbah adalah zat yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Limbah dapat berupa sampah ataupun air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Lalu, apa sajakah jenis-jenis limbah? Jenis-jenis limbah terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu limbah berdasarkan senyawanya. Limbah berdasarkan senyawanya terbagi menjadi 3, yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Lalu yang kedua yaitu limbah berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas. Dan yang terakhir yaitu limbah berdasarkan sumbernya terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada yang berasal dari limbah rumah tangga, limbah kesehatan, limbah pertanian, limbah pertambangan, ataupun lainnya. Apa saja sih karakteristik limbah? Karakteristik limbah terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu limbah umum, diantaranya sifatnya dinamis, ukurannya yang mikro, berdampak jangka panjang, dan penyebaran yang sangat luas. Yang kedua yaitu limbah khusus, terbagi ke dalam 3, yaitu karakteristik secara fisik, karakteristik secara kimia, dan karakteristik secara biologi. Selanjutnya yaitu mengenai kode REACH. Coba di antara teman-teman siapa yang tahu mengenai kode REACH? Ya, betul. REACH adalah Recent Identification Code. Terdapat 7 kode yang wajib dicantumkan pada setiap produk yang menggunakan bahan plastik, dengan tujuan agar ketika mendaur ulang sesuai dengan REACH produk ini, produk dapat didaur ulang dengan benar dan nilainya tetap terjaga. Dengan begitu pun, proses akan menjadi lebih efisien dan efektif sebab pekerja dan pelaku bisnis tidak perlu memakan waktu untuk mengira-ngira. Proses daur ulang memanglah bukan proses yang singkat. Kode yang pertama yaitu PET atau juga PT adalah plastik bening dan keras yang biasa digunakan sebagai wadah minuman kemasan sekali pakai. Lalu kode yang kedua yaitu ada HDPE, adalah plastik serbaguna yang mudah didaur ulang dan biasanya digunakan untuk kemasan. Biasanya plastik jenis ini berwarna putih atau berwarna dan memiliki risiko pencucian yang rendah. Lalu yang ketiga yaitu ada PVC, dapat berupa plastik keras dan kaku atau plastik fleksibel dan elastis. Jenis ini bisa bening, putih, ataupun berwarna. Lalu yang keempat yaitu ada LDPE, adalah plastik yang lembut dan fleksibel, yaitu yang biasa berupa kantong plastik atau kresek, kantong plastik sampah, tas belanja, hingga bungkus makanan. Lalu yang kelima yaitu PP, adalah
plastik keras dan fleksibel yang memiliki titik leleh tinggi dan cocok untuk aplikasi suhu tinggi seperti menahan cairan panas. Lalu yang keenam yaitu PS, berupa jenis plastik kaku, rapuh, biasa dibuat menjadi produk busa. Jenis ini dapat melepaskan racun ke dalam makanan. Lalu yang terakhir, 7, yaitu berupa OTHER atau O. Di sini maksudnya adalah jenis plastik yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi 6 kode sebelumnya. Ini termasuk plastik kompos atau seperti poliaktida hingga akrilik. Secara tradisional, jenis ini sebenarnya tidak didaur ulang, tetapi sekarang dikumpulkan melalui beberapa program daur ulang. Nah, perlu kalian ketahui bahwa 5 konsep zero waste itu termasuk ke dalam cara menanggulangi limbah yang telah dijelaskan di menit pertama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.